330 pembukaan. Persiapkan lagu pembuka 330. Persembahan itu 992. Ayo, Carlos. Bersama melangkah kita semua menghadap Tuhan, bertepukkan menyanyi sukaria sebab besar kasih setianya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama aku. Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya yang saya kasih dan dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Baik, sehat, luar biasa. Baik, puji Tuhan. Amin. Kita berkumpul di tempat ini dengan rasa syukur bahwa Tuhan selalu sayang pada kita sekalian. Tuhan selalu peduli pada kita dan Tuhan selalu menunjukkan cintanya yang besar kepada kita semua. Bapak Ibu yang tinggal di rumah lansia ini mendapatkan kasih sayang yang luar biasa melalui mereka yang mau melayani Bapak Ibu sekalian dengan hati. Mereka juga mau melayani dengan cinta yang besar. Dan itulah kekuatan untuk kita semua. Kalau kita bersatu di dalam cinta yang besar, kita akan selalu memuji nama Tuhan dan kita selalu saling mencintai satu sama lain. Tapi kadang-kadang kita mengeluh, kita marah, kita kurang puas apa yang kita dapat, betul tidak? Ya. Maka marilah pada awal perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak. Kita mengakui bahwa kita ini orang berdosa. Kita penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kita mohon ampun supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku Saudara yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan tinggal di tengah-tengah kami. Bantulah kami untuk menjadikan diri kami sebagai bait suci, tempat Engkau sendiri hadir dan merajai kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Esra. Pada tahun pertama pemerintah Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan Nabi Yeremia. Maka di seluruh kerajaan diumumkan secara lisan maupun tulisan demikian. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugasi aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Barang siapa di antara kalian yang termasuk umat Allah, semoga Allah menyertai dia. Hendaknya ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang Israel yang masih hidup, dimanapun ia berada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Maka berkemas-kemaslah kepala-kepala keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta imam dan orang-orang Lewi. Pendek kata, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan semua orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kebanyakan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya, akan diberi. Tapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi selamat pagi. Saya bersyukur bisa memimpin Ekaristi di tempat ini. Selama ini hanya mendengar kisah tentang Atma Brata dan kesaksian Ibu Mamahit. Tapi akhirnya saya berjanji kalau saya pulang cuti, saya akan merayakan Ekaristi di tempat ini dan hari ini terwujud atau terlaksana. Tapi sebelum misa ini, minggu lalu kunjungan juga penuh dengan sukacita, betul. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat Tuhan sekalian yang terkasih, saya boleh bertanya pada beberapa orang ya, ibu-ibu, ada Pak Bini di belakang ya, boleh menjawab. Kalian berada, Bapak Ibu berada di tempat ini senang atau tidak? Senang. Senang? Senang. Gembira tidak? Gembira. Gembira. Gembira ya? Gembira. Ya, menyanyi kan sambil goyang-goyang. Iya. Mengapa Bapak Ibu gembira berada di tempat ini? Alasan kenapa? Banyak bisa dapat makan, kan? Dilayani dengan baik oleh Bu Mamahit dan semua yang kerja di sini, betul? Mereka kata Bu Mamahit, tanya Bunda. Oh, tahunya Bunda, betul, baik. Bunda baik ya? Baik. Bruder baik. Baik. Semua yang kerja di sini baik. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, oma-oma terkasih ini menjawab Bunda baik, Bruder baik, semua yang di sini baik. Betul ya? Maka saya menyimpulkan bergembira, bersukacita karena mengalami kebaikan di tempat ini. Betul? Jiwa hati senang karena setiap hari dilayani dengan baik. Mereka melayani oma-oma terkasih, Bapak Ibu semua. Mereka melayani dengan cinta yang besar. Mereka memberikan diri seutuhnya. Kalau orang yang memiliki cinta yang besar, dia akan memberikan apa yang ada pada dirinya tanpa ketakutan, tanpa kecemasan, tanpa kegelisahan. Yang penting, saudara-saudari sekalian, baik dan gembira.
Dan kekuatan itu diperoleh dari Tuhan sendiri. Sumbernya dari Tuhan. Mereka melayani dengan cinta yang besar karena sumbernya Dia yang adalah cinta itu sendiri, yaitu Tuhan yang kita iman. Tuhan mengalirkan kekuatan setiap hari supaya mereka melayani dengan hati yang tulus. Mereka melayani dengan ikhlas. Tapi kadang-kadang ada marah tidak? Marah ada. Tapi kalau kita nakal, kalau nakal dimarahi. Marah dalam tanda petik itu baik kan? Supaya jangan nakal, jangan bandel ya. Jangan makan, jangan istirahat, betul. Harus begitu supaya tetap sehat, betul tidak? Marah itu, kalau marah demi kebaikan, marah supaya kita lebih sehat dan terus gembira, itu pasti baik. Nah, sekali lagi semuanya itu bersumber dari Tuhan yang mencintai kita sekalian. Kebaikan yang Bapak Ibu rasakan di tempat ini membuat Bapak Ibu memiliki hati yang teduh, betul? Mengalami keheningan. Itu kan atma berapa itu? Jiwa yang hening, jiwa yang bergerak dalam keheningan, itu artinya. Tapi bisa diartikan jiwa yang berada dalam keteduhan. Kalau orang yang hening pasti mengalami keteduhan. Orang yang hening dia mengalami bahwa saya ini sungguh dikasihi oleh Tuhan melalui orang-orang yang bekerja dengan penuh hati di tempat ini. Saya tadi dalam perjalanan saya membaca sepintas sejarah Atma Brata. Perjalanan yang luar biasa. 78, 81 sampai 98 tutup lagi. Lalu ada sejarah baru. Atma Brata yang lahir baru tahun 2010. 2014 terusnya bahkan ada komunitas macam-macam dan sampai pada saat ini. Dari kelompok kecil menjadi besar. Komunitas yang kecil menjadi komunitas yang semakin besar supaya semakin banyak orang mengalami kebaikan Tuhan melalui pelayanan bruder dan semua orang yang bekerja di Atma Brata ini. Sebagai orang yang mengalami kebaikan Tuhan, tentu saja sebagaimana dijawab oleh Bapak Ibu sendiri, kita merasa senang. Betul. Merasa senang karena diperhatikan. Betul? Merasa senang karena dicintai. Merasa senang karena dilayani dengan baik. Merasa senang karena kita tidak sendirian. Kita tidak merasa terbuang, tapi kita merasa bahwa masih ada orang yang mencintai kita, walaupun darah dagingnya beda. Betul? Tapi yang menyatukan itu adalah sekali lagi cinta Tuhan yang besar. Maka kalau kita yang mengalami cinta Tuhan yang besar, kita harus selalu bersyukur setiap hari. Betul? Hati yang bersyukur itu obat. Itu yang membuat kita gembira terus. Betul, Bob? Kita goyang-goyang kan? Nyanyi terus itu. Dan pesan apa untuk kita melalui bacaan hari ini? Bacaan Lukas tadi. Pelita tidak boleh disembunyikan. Cahayanya mesti dirasakan oleh orang lain. Kebaikan, demikian juga kebaikan. Kebaikan harus dialami oleh semakin banyak orang. Kalau kebaikan yang dilakukan dengan penuh cinta, itu pasti penuh kehangatan. Kehangatan itu juga harus dialami. Bukan hanya pada saat makan bersama, tapi juga dalam cerita-cerita kecil di lorong atau dimanapun ketika 1-2 orang berkumpul, mereka saling berbagi. Waktu saya kunjung ke Bunda Baik, ya saya ketawa-ketawa ya. Tapi itulah yang dirasakan di tempat ini. Maka kebaikan itu jangan disembunyikan, tetapi juga jangan dipamerkan. Kebaikan itu diceritakan dengan cinta, supaya semakin banyak orang bergembira. Sehingga orang juga lihat Atma Brata ini tempat penuh dengan kegembiraan, bukan tempat penuh dengan penderitaan, bukan. Tapi kenapa tempat penuh dengan kegembiraan? Allah bekerja, Allah hadir, Allah peduli di tempat ini juga melalui bruder, bunda, siapa saja yang bekerja di tempat ini. Betul tidak? Mereka tidak menyembunyikan kebaikan yang sudah mereka rasakan dari Allah di dalam hati mereka, tapi mereka bagikan kepada Bapak Ibu
saudara-saudari sekalian. Mereka bagikan itu sekali lagi dengan cinta yang besar. Saya ambil kesimpulan, kalau mereka melakukan itu dengan cinta yang besar, luar biasa tempat ini. Tempat ini juga menjadi tempat Allah sendiri hadir. Karena kebaikan Allah mereka bagikan juga di tempat ini. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada satu orang berpesan begini, kalau kalian tidak menemukan Tuhan dalam diri orang-orang yang menderita, dalam diri orang-orang yang kecil, dalam diri orang-orang yang miskin, kalian tidak akan pernah menemukan Tuhan dalam ekarisme. Hari ini kita mengalami dua. Kita menemukan Tuhan dalam diri Bapak Ibu yang ada di Atma Brata ini, dan kita bersama-sama menemukan Tuhan dalam ekaristi. Itulah yang menjadi kekuatan kita untuk tetap saling mencintai, tetap saling mengasihi, tetap saling peduli, tetap saling memberi perhatian satu sama lain dengan cinta yang besar. Ini pesan untuk kita. Makanya Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan melihat diri penuh dengan keterbatasan. Kalau mengalami cinta yang besar, mengalami sukacita kegembiraan di tempat ini, aduh saya ini nggak bisa ini, aduh saya ini nggak ada artinya, saya ini nggak ada gunanya. Jangan merendahkan diri. Kalau Tuhan meninggikan dirimu melalui pelayanan di tempat ini, Tuhan memuliakan hati jiwa Bapak Ibu melalui pelayanan kasih di tempat ini. Maka bersyukur dan bersyukurlah. Ya, setiap hari Tuhan peduli sayang pada Bapak Ibu semua. Dan melalui siapa? Melalui pelayanan Bruder, Bunda semua yang bekerja di tempat ini. Mari kita berdoa untuk Bruder, untuk semua yang bekerja di tempat ini, supaya mereka tetap kuat, mereka tetap sehat, sehingga Bapak Ibu tetap mengalami kebaikan setiap hari di tempat ini sampai kapanpun. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian dan Tuhan selalu menjaga kita di dalam cintanya. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita. Amin. Aku saya bisa dulu. Baik, kita menyampaikan doa umat. Pertama kita berdoa untuk perjalanan Bruder Petrus ke Spanyol tanggal 27 September. Allah Bapa kami yang maha baik, semoga Engkau menyertai Bruder yang terkasih dalam perjalanannya. Engkau membimbing dan menjaganya, sehingga apa yang menjadi tujuan, apa yang diharapkannya, semua terjadi di dalam kehendak-Mu. Marilah kita mohon untuk kelancaran dalam pembangunan rumah ODGJ. Tuhan, kami tahu rencana kami ini besar, tapi semoga semua rencana ini terjadi di dalam kehendak dan rancangan-Mu sendiri. Maka berkatilah pekerjaan-pekerjaan pembangunan rumah ODGJ ini. Berkatilah semua yang terlibat di dalamnya. Semoga Engkau menggerakkan hati banyak orang untuk mengalirkan kebaikan dan kepedulian-Mu sendiri, supaya kelancaran pembangunan ini lancar dan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Marilah kita mohon untuk karya-karya sosial Atma Brata. Tuhan, Engkau mengetahui seluruh karya dan pelayanan sosial dari Atma Brata ini. Semoga pelayanan-pelayanan, karya-karya mereka Engkau restui dengan berkat-Mu setiap hari. Marilah kita para donatur, ya Bapa, kami mohon semoga Engkau memberikan mereka rezeki secukupnya. Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan lahir batin dan selalu menggerakkan hati mereka untuk membantu tempat ini, membantu
Bapak Ibu saudara-saudari yang berdiam di rumah ini. Marilah kita mohon. Untuk para karyawan Atma Brata, Tuhan Engkau telah memanggil mereka untuk melayani Engkau dalam diri Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini. Semoga hati mereka penuh cinta, hati mereka selalu digerakkan oleh damai sejahtera-Mu, sehingga mereka dapat melayani dengan penuh hati dan selalu mencari Engkau, menemukan Engkau di dalam diri saudara-saudari kami ini. Marilah kita mohon. Untuk kami semua yang berhimpun di tempat ini, ya Bapak, perhatikanlah kami masing-masing dengan segala harapan, cita-cita, keinginan hidup kami masing-masing. Kami percaya apabila Engkau menyertai kami, Engkau bekerja di dalam diri kami, Engkau merajai hidup kami, maka kami mengalami berkat demi berkat dan keselamatan-Mu. Kami mohon semoga kami pun menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita mohon. Demikianlah doa-doa kami, ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur nomor 992. Terimalah roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah Engkau yang kami suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga semakin beriman Dia dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian, berkatilah roti dan anggur ini yang kami unjukkan kepadamu. Buatkanlah kami agar dapat mengabdi-Mu dengan setia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, segala dunia penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, di
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kita makan roti ini dan minum dari piala ini. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Kardinal kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, khususnya yang meninggal Kristoforus yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan mengantarkan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita semua berdiri, kita menyanyikan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah
segala yang jahat, sehingga memberi damai sepanjang hidup kami. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, dan perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Salam damai. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Tuhan. Yang menyambut komuni tetap diam di tempat, berdiri, dan yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama.
Syukur nomor 423. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus dalam manusia. Yesus, Yesus Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi dalam diri Yesus Putramu, Engkau telah memancarkan terang bagi dunia. Semoga berkat misteri kudus yang kami rayakan ini, kami senantiasa memancarkan sinar cahaya bagi semua, agar semakin banyak orang melihat jalan menuju surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Nomor 333. Sungguhlah indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Gunung pipit serta layang-layang di kau beri Aku tidak dikasih komentar. Kan nyoting aku. Ini bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau langsung doa makan. Nanti biar berkatnya dari Romo. Doa makan, Feli doa makan, nanti langsung berkat dari Romo. Nanti Romonya di sini. Nah, ini yang mana? Itu Feli sini. Kan dapat tugas semua toh? Eli kupu-kupu Nakal ya? Sini masih. Mana Deli? Deli kupu.
Doa makan dulu, doa makan pertama dulu bernyanyi. Ibu dicubit sih. Dari mana doa makan? Eli. Dan doa makan Feli. Eli. Feli kerja. Masa kerja aku pakai Feli bilang Feli gugup gitu. Ayo lari-lari. Romo. Selamat pagi semuanya. Masih semangat kan? Selamat pagi Bapak Romo, Bapak Ibu semuanya, Bunda. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Izinkanlah saya membawakan doa ini dengan ajaran Kristen Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu karena kasih cinta dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan kami semua nafas kehidupan sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini kami boleh bisa bersama Bapak Romo Bosco dengan baik. Kami mohon Engkau selalu menuntun kami, selalu menjaga kami selalu, agar apa yang kami telah mendengarkan dari Bapak Romo ini menjadi berkat untuk kami semua dalam rumah Aglomata ini. Sekarang kami akan makan siang bersama. Kami mohon berikanlah kami kesehatan selalu, berikanlah jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya, agar makanan yang kami makan ini dapat berguna bagi kesehatan kami masing-masing. Kami mohon melalui tangan Bapak Romo. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga kita sekalian makanan dan minum yang telah disediakan dengan penuh kasih, semua orang yang kita kasih kesehatan lahir batin kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Romo. Ada rekamannya sudah Bapak Romo. Bapak Romo. Memohon berkat kepada Bapak Romo. Tangannya ini tangan dari mana? Enggak, Pak. Nanti diambil. Ayo Bu, nanti diambil. Harusnya tadi foto sama Romo ya, pakai juga ya. Dari di videoin sama Sisang. Iya, ngambil ngaca dulu. Iya, ngaca dulu. Harusnya tadi kita foto pakai jubah. Mama mau soto apa? Ya, harusnya tadi kita foto pakai jubah. Iya, Maksudnya mau dipisah nggak sotonya dipisah apa gimana? Mau soto dipisah sotonya. Oh, susunya bisa di mangkok ya. Boleh. Mama mau pakai mbak, pakai mbak. Di luar aja mau, biar ada. Boleh. Pakai semua doyan rumah. Semua saya doyan. Lansia ditampilin. Lansia ditampilin. Doyan ya. Kenapa dia ketawa sendiri? Iya, kadang-kadang lusuh. Apa ini kan dari masalah? Iya cari masalah mulu kerjaannya dia. Kan kita lagi duduk diam-diam cari masalah. Ada aja. Kamu tahu ya? Kalau dia Tidak. Untuk bapak-bapak opa-opa. oh sebentar. Kan mau sambil cucu-cucu Udah ini dipisah. dulu. Tapi kan Romo di pinggir. Maunya dipisah. Kita berantem. Sini,
tomat sama bawangnya. Daun bawangnya belum. Tomat, Bawang, tomat. jeruk. Iya. Ya, langsung ini aja. Langsung. Hari ini kita menunya sotoy. Sotoy. Enggak hari ini. Sotoy. Sotoy, setiap misa. Sotoy. Jadi kita setiap misa Romo pasti menunya sotoy. Nggak pernah yang lain. Betul yang ambil. Oh, dulu Den, siapa aja ya? Terima kasih. Oh iya. Ya antar biarin kita ibu aja. Ibu dulu ibu mau makan. Bapak ke pinggir aja. Siap. Ada buahnya. Buahnya langsung Nggak ada. Ayo. Terima kasih. Bajunya nggak ada nih. Nggak ada. Mama gimana tanggung jawab baju ini? Nggak, itu sepatunya ditaruh situ kok. Bajunya nggak ada. Ini Bu. Ini Ibu mau banyak nggak? Sedikit. Sedikit. Aku sedikit-sedikit aja. Nih. Pak Budi. Siap. Sotoy. Siap. Dia bilang ini dokter, aku bilang iya ini dokter dan juga jadi Romo. Oh iya, Sa. Aku bilang besok dokternya datang. Dokter loh dia bilangnya. Ada kunci nggak? Oh iya, nanti ya. Ayo masih kita. Ini tim Jong-un. Ini bagian sayur. Aku nih Pak Budiman. Kim Sun. Iya, ini dari sana ngambilnya sana. Dari sana, dari sana. Oh, ini saya atau? Aduh, iya. Ibu dari sana ngambilnya ya. Kasih itu ada Pak.